Mari kita dengarkan wawancara dengan sosok Sohor, tokoh masyarakat, seorang pebisnis dan pekerja sosial yang bisa menjadi panutan kita, baik di sektor bisnis dan juga sosial. Inilah dia, Edi Sudianto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel eh baik. Saya akan menceritakan riwayat hidup saya mulai dari awal ya. Jadi secara semita saja. Sebenarnya kami pernah hidup di dunia perminyakan karena ayah saya seorang pejabat di perminyakan di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dari situlah awalnya, saya berjumpa dengan seorang, ya katakanlah seorang gadis ya, dimana gadis ini yang akan membawa di kehidupan saya selanjutnya. Artinya begini, hidup saya itu dari awal sampai sekarang ini saya selalu punya moto bahwa hidup adalah perjuangan atau life is a struggle. Hidup saya memang mulai diawali dengan karir di tahun 1973 di Pertamina Eksplorasi Produksi Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kemudian tahun 1983 saya ditugaskan ke beberapa perusahaan asing, antara lain Havco, salah satu perusahaan dari Amerika. Kemudian pindah lagi saya ke Total Indonesia, salah satu perusahaan dari Prancis. Kemudian pindah lagi ya, pindah lagi, yaitu di Arco yang juga berasal dari Amerika. Kemudian pindah lagi ke British Petroleum, salah satu perusahaan dari Inggris, London. Dan di masa pensiun saya tahun 2010 saya pensiun. Nah, kehidupan saya sebenarnya sangat tergantung dengan istri saya, karena sebenarnya boleh dikata ini agak sedikit menyimpang sedikit, tapi nggak apa-apa, bahwa dulu saya adalah seorang Katolik. Keluarga saya adalah semua Katolik. Tapi mungkin ini sudah kehendak takdir ya, bahwa manusia berusaha tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi ceritanya ini agak sedikit berbeda, tapi ini perlu saya sampaikan bahwa saya memang menikah dengan istri saya ini hanya sebagai formalitas saja sebenarnya. Saya ingin menarik istri saya masuk ke agama Katolik, makanya saya perdalam yang namanya Injil atau Bible dari tahun 76 sampai 83. Jujur pemirsa, saat itu saya tidak puasa, saya tidak sholat, tidak apapun juga. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, akhirnya saya perdalam agama sehingga sekarang saya menjadi pemeluk agama Islam. Dan saya yakin bahwa inilah agama saya yang terakhir, karena saya yakin bahwa yang namanya Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu esa adanya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi ke dunia yang saya sampaikan, bahwa setelah pensiun saya sebenarnya dapat panggilan untuk ke Aberdeen. Ya, cuman istri saya waktu itu bicara bahwa kebetulan waktu itu kami mau menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi itu saya abaikan semua. Jadi kira-kira sampai seperti itulah kehidupan saya sampai sekarang ini, pemirsa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat
apa yang saya ucapkan itu selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, ada satu hal yang sampai sekarang ini melekat di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam pola pikir, ucapan, tindakan. Saya pada waktu itu masuk pertama kali menjadi pegawai Pertamina di Prabunguli, Sumatera Selatan. Sebenarnya saya agak iri. Kenapa kok saya dipekerjakan, jujur saja, waktu itu hanya sebagai tukang angkat pipa. Ya, istilahnya waktu itu mungkin saya boleh dibilang sebagai seorang kuli tukang angkat pipa. Padahal kalau mau, ayah saya bisa menempatkan di posisi yang baik, nyaman, dan enak. Itu saya pertanyakan sama ayah saya. Tapi apa? Apa jawaban beliau? Ini yang membuat saya sampai sekarang saya pegang. Artinya beliau almarhum, ayah saya, Bapak Sudianto, itu berpesan kepada saya tahun 73, berarti usia saya lahir tahun 50, berarti usia saya tahun 23 tahun. Ayah saya almarhum pesan kepada saya, kenapa Bapak saya taruhkan kamu menjadi kuli? Kenapa Pak? Ayah saya bicara, suatu saat nanti, entah berapa tahun, entah mungkin Bapak sudah tidak ada lagi. Kalau kau nanti menjadi seorang pemimpin, kau akan merintah bukan dengan jari telunjuk, tapi kau akan merintah dengan nurani. Kenapa Pak? Karena kau pernah menjadi kuli. Akhirnya bertahun-tahun itu saya lakukan, dan memang ternyata ayah saya benar. Makanya dalam kepemimpinan saya merubah paradigma. Saya merubah paradigma seorang pemimpin, seorang leadership, katakanlah mungkin seorang bos. Itu saya rubah. Dan ingin mudah-mudahan ini bisa diikutin oleh semua orang, bahwa yang namanya pemimpin itu boleh juga dia sebagai pelayan, artinya tetap melayani. Supaya apa? Supaya kalau kita menjadi seorang pemimpin itu bukan ditakutin, tapi dia disegani. Inilah makna hidup yang saya peroleh dari ayah saya almarhum. Demikian. Baik, ini suatu pertanyaan yang luar biasa. Suatu pertanyaan yang saya kira menjadi suatu cita-cita semua orang. Tujuan saya, apalagi usia saya sudah boleh dibilang sudah sangat sepuh ya. Usia saya itu nanti di bulan Februari tahun 2021 ini sudah 70. Jadi keinginan saya bahwa di masa-masa menjelang
saya dipanggil Allah, apa yang ingin saya lakukan adalah melakukan pekerjaan di jalan Allah. Itu adalah permintaan saya pada saat saya menunaikan ibadah haji, ya. Itulah salah satu permintaan saya. Dan sampai sekarang saya tetap ingin itu terrealisasi. Tentunya para pemirsa bertanya, apa sih yang ingin saya lakukan? Cita-cita saya terakhir pada waktu saya sholat di Masjid Nabawi di Raudhah, pada saat itu saya selalu sholat tahajud sampai pagi, sholat tahajud sampai pagi. Salah satu permintaan saya adalah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku bisa membaca Al-Quran, bisa menerjemahkan, dan akan bawa ajaran-ajaran agama ini ke seluruh penjuru. Artinya apa? Singkatnya, kalau ditanyakan tujuan saya yang terakhir kali, insya Allah ini bisa terrealisasi. Saya ingin menjadi seorang dai. Saya ingin menjadi seorang dai. Itulah tujuan. Saat saya, tapi kan untuk menjadi seorang dai itu kan harus faham masalah Al-Quran segala ini yang sampai sekarang saya pelajari. Mudah-mudahan doa saya ini bisa terrealisasi. Syukur alhamdulillah. Mungkin Allah sangat sayang kepada saya. Kira-kira mungkin ya 2-3 bulan ini Allah memberikan jalan kepada saya atas kepercayaan dari beberapa warga di salah satu tempat. Saya diangkat menjadi ketua yayasan salah satu masjid di Jakarta Utara. Mungkin inilah awalnya. Insya Allah apa-apa yang akan saya lakukan ini bisa terrealisasi, bisa terwujud, sehingga saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini akan membawa berkah. Artinya tujuan saya kembali lagi adalah saya ingin hidup bahagia di dunia, tapi saya ingin hidup kekal abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Saat ini syukur alhamdulillah saya sudah punya perusahaan yang mendapatkan income yang dikelola oleh anak saya. Saat inilah tugas saya untuk memberikan apa yang saya punya, pengalaman apa yang saya punya di salah satu masjid di Jakarta Utara. Jadi di dunia saya bahagia, untuk akhirat saya juga bisa hidup abadi. Itu saja. Demikian. Ke depan saya berharap apa yang saya lakukan saat ini, terutama artinya saya sebagai ketua yayasan, saya ingin membaktikan hidup saya untuk kemakmuran, untuk kenyamanan jamaah masjid dengan cara apapun juga. Dari pengalaman-pengalaman saya ingin memberikan, boleh dibilang ya, in-house training. Saya ingin memberikan seminar-seminar dan lain-lain sebagainya, sehingga ini mendatangkan income, dan income inilah nanti yang akan kami kontribusikan ke masjid. Jadi kalau ditanya, pernah ini saya sampaikan di beberapa teman di masjid, berapa Pak Edi untuk kalau Pak Edi menjadi seorang trainer atau sebagai katakanlah narasumber, Pak Edi minta bayar berapa? Apa jawaban saya? Saya tidak minta bayaran apa-apa. Cuman satu saja mintanya.
Mungkin ini agak sedikit joke ya. Apa Pak Edi? Yang penting ada kopi 1 gelas. Buat saya itu lebih dari cukup. Kalau masalah nanti orang-orang itu mau membayar kepada saya, silakan uang itu dikontribusikan ke masjid, ke yang lain-lainnya, ke masyarakat sekitarnya, sehingga benar-benar apa yang saya punya, pengalaman-pengalaman yang saya punya bisa dipakai seterusnya. Manakala saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang saya berikan, ilmu yang saya sampaikan itu dipakai oleh banyak orang, insya Allah saya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsepnya. Dunia saya bahagia, di akhirat nanti saya tetap bisa hidup nyaman, tentram, damai di samping Allah. Amin. Demikian. Ya, jadi untuk video selanjutnya, karena ini kan mungkin ini adalah video perdana. Untuk video selanjutnya banyak yang ingin saya sampaikan, antara lain karena memang saya bekerja di beberapa perusahaan oil company, perminyakan. Mungkin saya akan berbagi apa sih yang namanya orang bekerja di perminyakan atau oil company. Nanti bisa saya sampaikan bagaimana sih menjadi seorang engineer, bagaimana sih menjadi seorang manajer, bagaimana sih untuk menjadi seorang HSE. HS itu adalah Health Safety Environment. Karena kesehari-harian kita ini sebenarnya tidak terlepas dari masalah safety, dari masalah keselamatan. Kita lihat sekarang, kondisi sekarang ini kan ada COVID. Kita sekarang pakai masker, kita pakai mana? Di perusahaan-perusahaan asing maupun di Pertamina, terutama di perusahaan asing, itu salah satu syarat harus dipakai. Kalau masker itu dalam bahasanya orang perminyakan itu adalah PPE, Personal Protection Equipment. Ini nanti untuk video berikutnya yang akan sampaikan. Bukan cuma itu saja. Saya juga akan menyampaikan kebenaran saya ini memang, ya boleh dibilang zaman-zaman dulu kala saya ini memang seorang pemain band pada waktu di Jogja, ya. Kemudian kebetulan saya di rumah juga punya studio recording, artinya bisa saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan bukan cuma itu saja ya. Masalah artinya bisnis di perminyakan, masalah studio musik, tapi bagaimana sih kita kalau ingin menjadi seorang penyanyi? Banyak sekarang orang-orang yang ingin menjadi penyanyi ya. Tapi banyak orang-orang yang kadang-kadang mereka hanya menyanyi tanpa ada visi misi. Sebenarnya agak sedikit membuka saja. Yang namanya kalau kita nyanyi ini adalah sesuatu hal yang ingin kita sampaikan. Jadi nanti di video berikutnya akan kita bahas. Tunggu video berikutnya. Demikian. Demikian tadi sosok Sohor kali ini, tokoh masyarakat, pebisnis dan pekerja sosial, yaitu Bapak Edi Sudianto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.